Oh ini kita copot masker ini Pak Adi, karena sudah ini ada penyekat ya, mudah-mudahan insya Allah aman lah ya. Ada lebih dari 1,5 meter. Kita ikut broadcast di depan juga sudah pakai apa itu, pakai protokoler mulai dari peduli lindungi. Mantap ini broadcastnya BMCK ini. Iya Pak itu. Sekarang Pak Adi ya, berarti di Komisi D sibuk apa ini? Di Komisi D masih saya pikir memang banyak sekali itu PR atau kerjaan yang harus diselesaikan ini untuk Komisi D, misalnya untuk infrastruktur ini kan banyak itemnya, banyak lingkupnya gitu Pak. Ini kan harus masif itu paling enggak gitu Pak Adi ya. Di Komisi D ini karena membidangi banyak apa aja itu Pak, kira-kira memang saat ini itu yang lagi fokus mungkin. Tapi ini ngomong-ngomong sebelum lanjut ini kayaknya baru nih. Masih bau cat. Masih bau cat. Ini inovasi luar biasa saya pikir PU BMCK. Jadi kan biasanya kalau eksekutif itu kesannya kan teknokratis urut, terus informasinya nggak bisa shortcut. Nah kalau kayak gini ini kan masyarakat bisa shortcut, ngerti, jebule pemerintah itu serius ya ngurusi jalan, serius ya ngurusi rumah, serius ya ngurusi apa itu masyarakat bisa tahu langsung. Jadi, ngurusi limbah juga ini Pak. Termasuk pertelean. Jadi saat ini memang karena akhir-akhir tahun kita di deadline karena 2021 ini kita punya 17 Properda. Jadi rencana perda di Jawa Tengah itu ada 17. Nah, kebetulan yang ada di Komisi D ada 2 yang harus kita selesaikan. Nah, ini lagi rame-rame itu, selain juga respon terhadap kejadian-kejadian alam, salah satunya ya bencana kan, apalagi BMCK ini sidik-sidik kalau wilayah hutan gini kan laporannya kan jeglong. Jalan berlubang. Banyak, Pak, jalan berlubang. Iya Pak, saya tuh sering lihat Pak Adi ini di medsos ini, terutama Facebooknya ini saya juga termasuk yang aktif lihat ini Pak Adi. Iya, kalau kita ini kan bicara informasi ini kan sekarang karena memang sudah digitalisasi informasi, masyarakat itu kan harus tahu, apalagi ini kayak kita nih Pak Gubernurnya saja selain aktif di Twitter, aktif di Facebook, aktif di semuanya, TikTok juga juga, artinya kalau kemudian top leadernya aktif kemudian secara detailing kita juga tidak nyambung gitu, tidak memberikan informasi ke masyarakat, kan kasihan masyarakat ada yang like, dan makanya itu ya tidak bisa seaktif Pak Gubernur ya, padahal Pak Gubernur urusannya lebih banyak dari saya, tapi ya mencoba sedikit-sedikit dengan tentu kalau saya ini nyocok nih siapa konstituen saya itu, karena saya kebetulan dari Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Kalau di sana itu hobinya masih Facebookan. Oh iya. Gitu, belum main. Jadi kayak gini Pak ya, istilahnya kalau atas bergerak bawahnya bergoyang itu Pak ya harusnya. Betul. Kalau enggak itu kaku ya, sudah diberi pancingan Pak Gubernur untuk kemudian ayo lapor, ayo memberi informasi, ayo berdialog gitu. Masa kemudian semuanya di tackle Pak Gubernur, kan kasihan Pak Gubernur. Iya, harusnya memang banyak bergoyang ini kita. Salah satunya ini ya memang tujuannya memang memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Saat ini kan memang internet itu salah satu untuk mengetahui dimanapun kita, kapanpun, itu kan salah satu kelebihan internet Pak. Memang harus dimanfaatkan saat ini, termasuk seperti ini biar masyarakat kan tahu gitu kan, bahwa di Cipta Karya, di Bina Marga Cipta Karya itu juga banyak ini tugasnya Pak. Jadi tidak hanya ngurusin jalan, jembatan, ada Cipta Karya bangun gedungnya yang DPRD itu. Iya, juga dari BMCK. Apalagi tadi sudah disampaikan mengurusi pertelean. Jadi masyarakat itu kan nggak ngerti ya Pak Ali, kalau kemudian kita misalkan nih
ada ruang-ruang, ada kegiatan. Kalau pemerintah itu secara umum kan kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tujuan bernegara kita udah disusun itu oleh para founding fathers kita, itu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia. Itu kan kalau kemudian kita bicara itu, salah satu bentuk perlindungannya itu adalah perlindungan organisasi. Perlindungan organisasi itu seluruh sektor kehidupan masyarakat harus diurus sama pemerintah. Nah, makanya tadi saya guyon itu dari mulai jalan, gedung sampai telek. Kalau Bina Marga sampai telek. Telek itu artinya tinja, artinya limbah domestik gitu kan. Nah, ini termasuk yang kalau tadi Pak Ali tanya sedang ngurus apa Komisi D, itu salah satunya hari ini kita sedang menyelesaikan Perda tentang sistem pengelolaan limbah air domestik regional. Nah, ini ya isinya apa? Nah, sebagian besar ya telek. Loh, itu pelayanan dasar loh Pak Hadi. Memang harus kita pikir. Kalau tidak dipikir terus siapa yang mikir gitu. Masa misalnya ini masyarakat tiba-tiba buang gitu sembarangan, kan harus ada aturan, harus dipikir itu Pak. Iya tuh Pak. Saya guyon itu gini Pak. Kalau kemudian yang membuang kotoran itu cuma satu orang, itu nggak ada masalah. Soalnya di penelitian itu kan ini penelitian orang-orang yang kurang kerjaan juga, meneliti seberapa besar buangan limbahnya itu per orang itu. Kalau orang itu rata-rata idealnya kalau bisa buang air besar itu kan sekali sehari. Kalau tidak ya tidak-tidaknya seminggu 3 kali. Nah, seminggu 3 kali itu satu orang sekali buang air besar itu 0,3 kilo. Kalau dipikir hanya 0,3 kilo Hadi saja, wah itu nggak ada masalah. Tapi coba dibayangkan kalau kemudian di Jawa Tengah itu ada 38 juta. 38 juta orang sehari nelek 0,3 kilo. Itu satu ya, 0,3 kilo. 0,3 kilo itu berarti setara dengan 11,6 juta kilo berarti sehari itu. Nah, itu baru kotorannya. Belum ketika kemudian pembersihan. Pembersihan itu rata-rata orang kalau di Jawa Tengah itu yang bukan di daerah saya sana, di daerah Pracimantoro kan larang banyu ya. Kalau yang di daerah-daerah yang banyak air itu kan rata-rata 1 kali buang air besar itu membutuhkan 2 liter. Nah coba sekarang 2 liter kali 38 juta ditambah dengan 11 juta kilo susah tadi. Hitung-hitungnya itu. Tahu-tahu jadi ton itu nanti. Lah itulah, kalau memang seperti itu kan tentunya harus diikuti oleh prasarananya kan. Maksudnya oke lah silahkan tinja, kemudian limbah rumah tangga itu kan memang harus ada, artinya ada manusia ya pasti ada limbahnya Pak. Lah kadang-kadang berpikir loh yogi uang cuman harus mengeluarkan, tidak ada yang mikir siapa yang mengolah gitu lah. Itu yang harus dipikir, artinya kita sebagai di pemerintahan itu juga memang harus memikir kelanjutannya gitu loh. Nah, saat ini itu banyak memang dari daerah itu hanya mengejar dulu yang penting orang tidak buang air bebas buang air besar gitu loh. Padahal itu juga masih belum layak misalnya seperti itu Pak Hadi. Wah. Jadi kalau di kami ketika ngobrol dengan masyarakat itu ada leveling, ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan masyarakat yang memang masih butuh sentuhan. Kalau kita sebut primitif kok Jawa kok ono sing primitif itu. Artinya ada orang yang ketika BAB itu sambil mekong gitu, meme bokong gitu di sungai-sungai. Itu masih banyak. Di Jawa Tengah itu masih tercatat 1,7 keluarga yang belum punya jamban. Nah, maka kemudian muncullah program jambanisasi yang ada di Dinas Kesehatan. Ternyata ketika sudah muncul jamban gitu ya, misalkan muncul jamban, itu level keduanya muncul. Ketika sudah muncul jamban, ternyata jamban kalau kemudian di daerah pedesaan itu sepitenge iso gonta-ganti. Iso gonta-ganti artinya kalau sekarang penuh pindah sini, sepiteng yang penuh dijebol atasnya, ditanduri
pisangnya malah Malah besar-besar. subur ya. Padahal Manis lagi itu nanti Pak. Padahal kalau kemudian kita bicara dengan teman-teman kesehatan, wah itu tinjanya masih banyak bakterinya gitu, ada bakteri yang berbahaya yang perlu dinetralkan. Tapi masyarakat sih oke-oke aja, fine-fine saja. Misalkan taruh apa itu di atasnya biasanya kalau nggak pisang ya kelapa gitu, wah jos itu, makanya manis-manis. Iya. Kalau di desa nggak ada masalah. Sekarang kemudian kita berpikir di perumahan itu sudah ruangnya terbatas, terus kemudian tingkat penyerapannya juga tidak optimal karena kiri kanannya juga sudah dulu pada saat membangun perumahan itu sudah dilakukan pemadatan. Iya. Kalau menurut saya itu sekarang di perumahan itu memang harus ada pengelolaan limbah Pak. Jadi kayak IPAL komunal gitu tuh sekarang sudah diwajibkan menurut saya, sehingga dia itu memiliki pengelolaan tersendiri, tidak tercampur dengan penduduk, apalagi itu kan baru Pak. Ya artinya dari perumahan yang baru itu masih bisa kita tekan bahwa disyaratkan, apalagi nanti ada perda ini kan Pak. Itu ya mesti harus biar tertib gitu loh, karena ke depan kan kita nggak tahu maksudnya di sejauh mana ketertiban untuk pengelolaan limbah ini untuk perumahan permukiman yang notabene itu untuk perumahan-perumahan yang istilahnya dikategorikan di tingkat kota misalnya seperti itu Pak Adi. Jadi saya waktu kemarin public hearing ya, dengar pendapat dengan masyarakat terkait dengan perda ini kan, saya coba itu. Yang pertama kita mau buang air besar, kira-kira punya pengaruh ke lingkungan enggak? Salah satunya tadi gitu kan. Kalau masih Mekong ya pasti berpengaruh terhadap lingkungan. Lingkungannya langsung maupun tidak langsung. Maksudnya langsung itu berarti mengganggu pemandangan, kadang bau. Yang kedua juga kalau dimakan ikan itu gawat juga. Mekong itu langsung dimakan ikan ya kan? Ikannya dikonsumsi. Waduh, tambah orangnya sehat-sehat apa tambah? Sehat. Nah, yang kedua, ketika kemudian masyarakat tak tanya, kalau kemudian sudah buang air besar, masuk ke sepiteng, terus kemudian sepiteng itu penuh setahun setengah itu kalau di Semarang misalkan setahun 1,5 kan, karena tadi tingkat penyerapan, tingkat flushing ke lingkungannya, padahal itu aja kalau kita mau serius itu kan nggak boleh gitu. Itu tapi masyarakat membuang seperti itu, ada kolam 1, ada kolam 2, terus kemudian kolam 2-nya dibocor biar meresap agar tidak cepat penuh. Itu saja tadi sampaikan. Ketika padat, sudah dipadatkan tanahnya, pada saat bangun kan dipadatkan, itu mereka nggak bisa meresap. Nah ketika nggak bisa meresap kan akhirnya disedot. Kalau di Semarang ada salah satu perusahaan yang terkenal itu misalkan Doraemon gitu. Doraemon ya. Dulu Doraemon tuh film ya saya itu. Iya, Doraemon sedot WC. Itu penunggu tiang listrik dan tiang telepon di Kota Semarang. Pokoknya asalkan ada tiang listrik, tiang telepon, ada penempel sedot WC. Nah sedot WC itu kan kita kemudian berpikir begini, nek wis disedot, dijikuk saka sepitengnya itu udah beres gitu. Wis rampung masalahnya, karena besok bisa buang air lagi, lancar lagi. Kita tidak pernah membayangkan kalau di Kota Semarang saja ada 176 tangki per hari ngambil masuk ke ngambil dari rumah-rumah itu. Kalau rata-rata saya lihat itu di dalam satu tangki itu isinya 7 sampai 10 liter kok tinja liter. Kok liter? Kibik, iya. 7 sampai 10 kibik per hari itu kali 170 per tangki kali 176 tangki. Kira-kira 176 kira-kira itu kalau ditumpuk nih di satu rumah itu kan sehari hampir penuh gitu, sehari udah penuh. Nah masyarakat kemudian tidak berpikir kalau sehari buangannya segitu, kira-kira kan harus ada yang ngelola, kira-kira harus ada yang tertib gitu. Apalagi kita kalau bicaranya di sekup Jawa Tengah ya Pak, di tingkat Jawa Tengah itu kan banyak, itu ada beberapa yang belum memiliki pembuangan akhir, istilahnya IPLT itu Pak. Terus dibuang kemana Pak? Lah, makanya kemarin saya ke Sukoharjo.
ke Sukoharjo ngelihat IPLT, datang ke sana, saya tanya sama pengelolanya, Mas, sehari berapa tangki tinja yang masuk ke sini? Terus, ya kadang 3, kadang 5 gitu. Terus pantesan saya masuk ke situ kok nggak begitu bau. Jadi orang masuk ke tempat lokasi pembuangan tinja tidak bau gitu. Terus ini loh Pak, ini kata pengelolanya ini Pak, ini agak bagus nih karena kita cepat kering, yang kedua tidak bau gitu. Saya bilang, loh kok bagus gimana? Justru kalau di IPLT ya harus bau, harus susah kering. Soalnya kalau cepat kering berarti lidinya luar biasa, air resapannya luar biasa kemana-mana. Yang kedua, kalau kemudian di situ tidak ada tumpuan sing mumpluk itu berarti kan nggak pada buang ke situ. Lah kalau nggak pada buang ke situ, yang puluhan atau yang ratusan tangki setiap hari ngambil ke perumahan-perumahan. Kadang Sukoharjo itu kan ada Solo Baru, ada Grogol, ada sampai misalnya Kartosuro itu yang perumahannya padat. Sampai kemudian itu tidak diambil, kalaupun diambil jauh kan berarti kan otomatis ya bisa nguyuh di Bengawan Solo, padahal Bengawan Solo aja dipakai untuk sumber air baku ya, betul? Air baku PDAM. Iya, betul. Nah itulah mungkin Pak Edi, jadi memang mungkin belum banyak orang tahu memang di Bina Marga Cipta Karya itu juga mengurusi seperti itu. Nah tadi yang disampaikan Pak Edi itu kami di sana memang berpotensi, artinya di daerah Sukoharjo, kemudian Karanganyar dan Surakarta itu kan tadi disampaikan jauh kan Pak. Nah itu kita buat semacam regional nanti Pak. Misalnya seperti itu kan, tapi kan itu memang kembali lagi kita di Jawa Tengah gitu kan Pak. Artinya tidak semua bisa digitukan gitu. Lah itulah kendala saat ini, mungkin harus betul-betul dilihat ya. Mungkin juga masyarakat juga perlu tahu nih kayaknya Pak Ali. Ketika kita bicara tentang pengolahan air limbah domestik itu ada 2 berarti kan? Ada yang sifatnya tinja tadi. Kalau Pak Ali ini sering menyebutnya itu black water gitu. Terus ada yang limbah hitam, limbah yang disebutnya grey water, yang limbah itu limbah cair rumah tangga, ada lemak, ada macam-macam lah gitu, ada cuci, sabun, ada macam-macam. Nah itu kalau sudah bicara yang grey water lebih ngeri lagi itu. Lebih ngeri lagi itu. Berapa itu 70% pencemaran air itu ada di grey water. Nah kalau kemudian masyarakat juga kayaknya juga perlu tahu ini Pak Ali, ketika begini. Masyarakat itu bisa loh membantu pemerintah, BMCK dalam hal ini, misalkan Cipta Karya dalam hal ini, untuk piye ya carane agar kemudian limbah yang dibuang itu tidak sebanyak yang tadi saya ceritakan. Saya ilustrasikan 11 juta kilogram lebih per hari, ditambah dengan berapa itu 2 liter kali 38 juta itu. Iya, banyak itu Pak. Itu gimana itu kan, pertama mungkin kalau dalam skala rumahan, dalam skala kepala rumah tangga berarti kan perlu pemahaman tentang speed tank yang yang ramah lingkungan. Ya, yang ramah itu, yang memang keluar harus memenuhi baku mutu gitu ya Pak ya. Itu kan perlu itu kapan-kapan gitu Pak Ali menjelaskan itu ke masyarakat. Gimana sistem resapannya, gimana cara memasukkan aerob itu ya. Aerob anaerobnya, mana bakterinya yang boleh dimasukkan gitu. Terus yang kedua, ketika kemudian skalanya lebih dari 1-2 kepala rumah tangga, berarti kan kayaknya nih kalau memungkinkan secara teritorial, secara geografis kawasan itu kan bisa digabungkan. Nah, ketika digabungkan bagaimana caranya? Boleh enggak nih? Tadi saya di Facebook saya itu ada yang nanya begini, kami punya lahannya, boleh enggak kemudian kita dibantu oleh pemerintah? Makanya kemudian di Perda kami yang nanti mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa disahkan itu, kita menaunginya di kelompok swadaya masyarakat. Masyarakat secara berkelompok bisa loh gitu melakukan pengolahan itu. Kalau ada yang tanya, nanti boleh nggak buat pupuk anggrek, buat pupuk tanaman gitu. Betul. Nah itu kan masih bisa gitu. Artinya walaupun
ditinjau pun harus ada hasilnya ya Pak ya. Soalnya minimal hasilnya itu tidak semakin membuat rusak Iya lingkungan. betul. Tapi kalau kemudian bisa berdaya guna, misalkan kayak ada juga yang di komentar saya itu ada mungkin enggak untuk jadi gas gitu. Iya bisa Pak itu ya. Dulu pernah ada memang itu, memang jadi biogas. Cuman kan memang kalau kayak ditarget gitu, masa mau buang air ditarget sekian kilo kan susah itu Pak. Ya itu kalau kemarin kita Kayak sapi yang besar gitu Pak ya. Tapi kalau manusia kan kalau kayak kemarin kita lihat ke Jogja gitu ya, yang secara teritorial, secara geografis itu dari mulai Sleman, kota Jogja itu kemudian Sewon itu ya. Sewon itu turun itu kan, itu sangat memungkinkan. Kalau misalkan di sini mungkin bayangannya itu Banyumanik gitu ya, Banyumanik, Pucang Gading gitu ya. Banyumanik, Pucang Gading gitu kan, sangat memungkinkan kalau kemudian nanti ada masyarakat atau ada ya memang gini ini. Ya wong ngurusi pertelean itu nggak populer gitu. Nggak populer. Siapa yang mau? Iya, nggak populer. Berbeda dengan ketika kita bicara di frontliner gitu, bicara di kesehatan atau Air di minum pendidikan, misalnya seperti itu juga laku itu Pak. Kalau ya tadi tinja itu wah juga susah itu. Orang berpikir wah sudah bau lagi kotor gitu kan mesti kan. Nah saya berpikir gini Pak. Kalau Semarang ya misalnya ada seperti Jogja gitu kan enak sekali Pak. Artinya Jogja itu kan dari hotel, kemudian rumah tangga itu kan mereka tidak memiliki beban. Betul. Tidak memiliki beban untuk mengolah ya. Ya, buang-buang aja nanti buang aja pemerintah yang udah ada yang ngolah ngolah, gitu. betul. Wah, enak sekali kalau setiap daerah punya seperti itu yang memiliki usaha hotel, memiliki usaha yang menimbulkan limbah-limbah itu tinggal buang aja glontor terus gitu loh. Nah, itu sebenarnya memang harus kita wujudkan gimana ini ya per sektoral, per apa gitu Pak supaya ke depan tuh tertib gitu loh Pak Adi. Saya